Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Maria Ulfa, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 di LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 1870213250464. Pada hari Rabu 1 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Dongko untuk uji kinerja pada kelas 9 dengan materi peduli sesama dengan berkurban. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Siap, sudah. Doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga dengan berdoa ini pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, untuk menanamkan rasa nasionalisme pada diri kita masing-masing, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan salah satu untuk menjadi dirijen. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Baik anak-anak, hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Emma absen terlebih dahulu nggih. Ada yang izin? Tidak. Masuk semua ya? Ya, masuk semua. Masuk semua, berarti nihil. Oke. Baik. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat hari ini? Masih. Semangat? Masih. Semangat? Semangat. Baik anak-anak, semoga semangat kalian pada hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat pula untuk kalian ke depannya nanti. Amin. Baik anak-anak, untuk pembiasaan kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam, marilah kita membaca surat-surat pendek terlebih dahulu. Yuk bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, kita cek dulu untuk kesepakatan kelas kita, yaitu mulai dari kerapian. Coba anak-anak sudah rapi apa belum pakaiannya? Sudah. Oke anak-anak, minggu lalu kita mempelajari materi tentang hari akhir. Hari akhir itu yaitu hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di bumi, ya, yang ada di dunia. Hari akhir terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu kiamat yang seperti apa? Kecil. Contohnya seperti apa saja? Oke, terus kematian, apalagi? Tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya ya. Yang kedua, kiamat kubro. Tanda-tandanya seperti apa saja? Munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj, Ma'juj, maksiat di mana? Oke, bagus. Berarti kalian masih mengingat materi yang lalu. Nah,
Baik, hari ini materi kita yaitu peduli sesama dengan berkurban. Anak-anak, sudahkah kalian mengetahui di lingkungan sekitar kalian tentang berkurban? Sudah pernah? Sudah pernah melihat orang berkurban? Ataukah mungkin dari sanak saudara kalian sudah pernah melaksanakan kurban? Kalau kalian sendiri? Belum. Siapa kira-kira sanak saudara kalian yang sudah berkurban? Orang tua. Orang tua sudah? Sudah. Sapi apa kambing? Kambing. Oke, bagus. Yang lain? Orang tua. Orang tua apa? Kambing. Kambing ya. Oke, good. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mengenal dan memahami ketentuan-ketentuan tentang berkurban, termasuk syarat-syarat, rukun-rukun, dan cara melaksanakan kurban. Yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan kurban. Jadi anak-anak dapat mengaplikasikan pengetahuan kurban kalian dalam kegiatan sehari-hari, termasuk melaksanakan kurban dengan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Biar lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, berdiri semuanya, harus semangat. Pagi. Tangan di pinggang, semangat. Ya. Oke. Kita sudah masuk ke materi, berarti buku kalian juga harus dikeluarkan dari dalam bangku. Kita masuk ke pengertian kurban. Sesuai tadi yang sudah saya tanyakan ke kalian, berkurban itu apa sih? Berkurban itu adalah ibadah penyembelihan hewan tertentu pada hari raya Idul Fitri itu loh. Nah, dan hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Yang mana tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah ini kita diharamkan untuk berpuasa. Jadi haram. Lanjut. Oke, syarat-syarat orang berkurban. Ketika nanti kalian atau sanak saudara kalian akan melaksanakan kurban, maka harus memenuhi syarat ini. Yang pertama, muslim. Ya, semuanya muslim? Muslim. Yang kedua adalah balik dan berakal. Jadi semuanya anak-anak yang di sini sudah boleh untuk melaksanakan kurban. Yang ketiga adalah mampu. Kalau tidak mampu jangan kok pakai kolek tidak mampu. Nanti kalau tidak mampu tidak usah untuk memaksakan diri. Oke. Hukum dari berkurban itu sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mampu. Lanjut. Jenis-jenis hewan kurban. Yang pertama apa anak-anak? Kambing atau domba itu untuk berapa orang? Satu orang. Kemudian yang kedua adalah sapi atau kerbau. Kira-kira sepengetahuan kalian sapi itu bisa untuk berapa orang? 5. Berapa? Ada 5, 4, 7. Yang benar adalah 7. Begitupun dengan unta. Unta itu untuk 7 orang. Nah, hewan yang tidak sah ketika kalian nanti mau berkurban harus memperhatikan kondisi hewannya. Yang pertama, 1 tidak boleh buta. Yang kedua, tidak boleh intinya tidak boleh cacat, sangat parah, sakit parah dan sangat kurus. Jadi nanti usahakan cari hewan kurban yang gendut atau gemoy. Gitu ya. Lanjut. Rukun-rukun kurban. Yang pertama adalah niat. Nah, ini biasanya digunakan niat untuk 1 orang, yaitu 1 ekor kambing atau domba. Kira-kira anak-anak siapa yang berani untuk membaca ini? Untuk diri sendiri. Silakan angkat tangan yang berani. Oke, siapa namanya? Asela. Oke, Asela. Baik, silakan untuk dibaca niat untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Nawaitu an udhaya lillahi ta'ala. Oke, tepuk tangan untuk Aksela. Oke, kemudian yang kedua, niat berkurban untuk sendiri dan juga keluarga. Ini biasanya menggunakan hewan sapi. Kalau unta kan tidak mungkin karena di sini sangat susah untuk ditemui. Oke, kira-kira siapa yang berani? Tadi kan sudah perempuan, sekarang coba yang laki-laki. Siapa yang berani? Dada? Fadil? Oke, coba Fadil. Bagaimana Fadil? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minnai wa min ahlil baiti. Oke, tepuk tangan untuk Fadil. Jangan lupa nanti kalau misalkan kalian mau melaksanakan kurban, niatnya seperti ini. Dihafalkan, niat untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Oke, yang kedua, penyembelihan hewan kurban. Kemudian yang ketiga adalah hewan kurban yang memenuhi syarat tadi. Artinya hewannya harus sehat. Lanjut. Waktu pelaksanaan. Kapan waktu pelaksanaan kurban itu dilaksanakan? Yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, bersama-sama setelah sholat Idul Adha. Bu, kalau sebelum Idul Adha boleh apa tidak? Tidak boleh ya. Jadi sahnya ketika melaksanakan menyembelih hewan kurban itu adalah sesudah sholat Idul Adha. Oke. Cara melaksanakan kurban. Baik, ini saya akan menyajikan sebuah video untuk anak-anak. Silahkan disimak dan diperhatikan karena ini salah satu penjelasan tentang tata cara berkurban yang nantinya akan masuk di tugas kelompok kalian. Oke, anak-anak silahkan melihat, memahami video yang saya sajikan ini. Tata cara menyembelih hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Kurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ibadah ini menjadi bentuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah melalui penyembelihan hewan dengan cara yang telah diajarkan. Sebelum menyembelih, pastikan hewan yang akan dikurbankan dalam keadaan sehat, cukup umur, dan tidak memiliki cacat yang jelas. Hewan yang layak adalah hewan yang terbaik yang bisa kita persembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Waktu penyembelihan dimulai setelah sholat Id pada tanggal 10 Dzulhijjah dan berakhir saat matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Penting bagi kita untuk memperhatikan batas waktu ini agar penyembelihan sah secara syar'i. Siapkan terlebih dahulu pisau yang benar-benar tajam. Pisau yang tajam akan meringankan rasa sakit pada hewan dan mempercepat proses penyembelihan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Agar hewan tidak merasa cemas, usahakan pisau tidak diperlihatkan langsung kepadanya. Sebaiknya tutup matanya menggunakan kain atau daun pisang dan jauhkan dari hewan lain yang sedang menunggu giliran agar tidak menimbulkan ketakutan di antara mereka. Setelah suasana tenang, baringkan hewan dengan perlahan ke sisi kirinya dan posisikan tubuhnya menghadap ke arah kiblat. Penyembelih pun dianjurkan menghadap kiblat sebagai bagian dari adab menyembelih dalam Islam. Saat siap menyembelih, ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan lanjutkan dengan takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu, bacalah doa yang penuh harap kepada Allah. Ya Allah, terimalah kurban ini sebagai bentuk mendekatkan diri kepadamu. Dengan penuh keyakinan dan kelembutan, lakukan penyembelihan dengan cara memotong saluran nafas dan saluran makanan secara cepat dan tepat.
Tunggu hingga hewan benar-benar mati dan tidak lagi bergerak sebelum memulai proses pemulihan dan pemotongan bagian tubuh lainnya. Daging kurban sebaiknya dibagikan dalam keadaan mentah. Sebagian boleh dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban dan sisanya disedekahkan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Semoga kurban yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal saleh yang penuh keberkahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, itu tadi video tentang tata cara berkurban. Oke, dari materi yang Bu Guru sampaikan dan juga video yang sudah kalian simak, adakah pertanyaan? Ada, Bu. Oke, silahkan. Namanya siapa? Jeffrey, Bu. Oke, Jeffrey, bagaimana pertanyaannya? Apakah boleh berkorban untuk orang meninggal? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kira-kira anak-anak, sudahkah kalian tahu berkurban untuk orang yang meninggal itu hukumnya bagaimana? Kira-kira boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Tetap diperbolehkan karena berkurban itu termasuk beramal atau berbagi. Jadi insya Allah pahalanya akan mengalir ke orang yang meninggal. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu Oke, baik. Siapa namanya? Naswa. Oke, Naswa, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana hukum orang yang tidak berkorban tapi orang itu mampu? Oke, kira-kira bagaimana anak-anak? Boleh tidak ketika kalian mampu tapi kalian tidak melaksanakan kurban? Boleh. Kenapa? Karena berkurban itu hukumnya sunnah mu'akkad. Tidak berdosa untuk orang-orang yang tidak melaksanakan meskipun orang itu mampu. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan tentang pembagian daging kurban. Setelah kalian tadi berkurban, hewannya disembelih, kemudian kita bagi dagingnya. Nah, rinciannya yang pertama, sepertiga untuk yang berkurban. Nanti ketika kalian berkurban, kalian tetap mendapatkan bagian dari daging hewan yang kalian kurbankan. Kemudian yang kedua, miskin. Yang ketiga, sepertiga diberikan kepada kerabat atau tetangga. Ini yang perlu diingat, yaitu daging tidak boleh dijual. Dan kemudian kulitnya boleh dijual atau tidak, Bu? Tidak boleh, semuanya harus dikonsumsi. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Sekarang anak-anak silakan untuk membentuk kelompok. Akan saya bagikan lembar tugasnya. Silakan. Oke, silakan membentuk kelompoknya. Berapa? Yang kemarin 4-4 kan? Ya, wes, 4-4 enggak apa-apa. Oke. Ini untuk kelompok 1. Nanti pakai yang kemarin ya. Kelompok 2, 3. Eno, kamu kelompoknya siapa? Oke, dengarkan. Lembar tugas ini yang pertama adalah kalian mengisi nama kelompok kalian. Kemudian kalian mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar tugas kalian. Ada pertanyaan 1, 2, dan pertanyaan 3 berupa kolom-kolom. Silakan. Oke, bisa ditulis nama kelompoknya dulu. Nama kelompoknya bisa ditulis. Oh iya, ya. Oke, bagus. Ingat. Oh iya, yang masih ingat bisa dicatat. Oke.
Mana kelompoknya Agus? Meskipun bertiga, tetap semangat. Ini pendapat pribadi. Iya, pendapat pribadi, pendapat kalian. Segera nanti untuk sumbernya bisa cari di buku paket juga bisa. Mana? Tulis nama kelompoknya dulu. Gimana? Aman? Ya. Yang masih ingat boleh untuk ditulis-tulis ya. Ya Allah, itu pulpennya enggak ada yang lebih serius daripada itu. Ada pertanyaan dari kelompoknya Fadil? Tidak, Bu. Tidak aman. Oke, baik. Oke, bisa dicatat. Hasilnya bisa dicatat. Baik anak-anak, kalau misalkan tugasnya itu sudah selesai, persiapan untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Gimana Fadil? Sudah, Bu. Sudah, oke, diteliti lagi. Bisa berdiskusi dulu dengan temannya. Gimana Eno? Perwakilan dari kelompok kamu nanti yang maju siapa? Eno sama? Kali Vicky, oke. Ya. Bima, gimana ini? Sepertinya kamu kesulitan. Atau gampang-gampang saja? Nanti kelompokmu siapa yang maju ke depan? Oke. Kalau Agus, kamu kok diam aja? Ini Bu nulis. Oke. Gimana Cepri? Gambarnya kok buat jelas, Bu. Nah, ini gambar tentang tempat darah dari hewan yang disembelih tadi. Jadi nanti ditampung di sini, terus nanti dikubur lagi biar tidak berbau. Gitu. Terus kemudian yang kedua, ini adalah gambarnya bukan pembagian ini, proses dimiringkan ke sebelah kiri. Ya. Ini proses penyembelihannya, ini hasilnya. Oke. Bagaimana? Murid-murid semuanya sudah selesai pengerjaan tugasnya? Sudah. Oke. Kira-kira kelompok mana yang sudah siap maju? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 silahkan maju. Perwakilannya 2 saja ya. Siapa? Saya dan Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Muhammad Fadil Jaaf dari absen 19 dan teman saya Nesya Trisya Kolina dari absen 23 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mengidentifikasi tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Dengan kelompok kami yang pertama Muhammad Fadil Jaaf, 2. Mayan Priscilia Anggun Pratama, ketiga Nesya Delisya Kolina. 4. Naswa Nanda Viliana. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan nomor pertama yang akan dibacakan oleh teman saya. Seekor lembu yang akan disembelih untuk kurban, namun ketika akan disembelih ternyata patah kakinya. Bagaimana pendapat kalian terhadap lembu tersebut? Hasil diskusi dari kelompok kami adalah Hasil diskusi, kurban tersebut tetap sah karena kecacatan terjadi setelah ditetapkan sebagai hewan kurban. Pemilik tidak perlu menggantinya dengan hewan lain. Namun penting untuk membedakan apakah patah kakinya tersebut parah hingga tidak bisa berjalan atau hanya ringan. apakah sudah jelas? Saya lanjut di nomor kedua ya. Hewan kurban sesudah disembelih, lalu dagingnya dibagi-bagi kepada keluarga yang berhak menerimanya. Tuliskan cara pembagian daging kurban. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami, daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Setelah daging dipotong dan dikuliti. Yang pertama, sepertiga untuk syahibul kurban atau bagian ini boleh dikonsumsi oleh orang yang berkurban dan keluarganya itu. Setelah itu, sepertiga untuk kerabat dan tetangga. Bagian ini diberikan kepada keluarga, tetangga, teman dan sebagai bentuk silaturahmi.
Yang ketiga, sepertiga untuk fakir miskin. Sepertiga terakhir diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan duafa sebagai bentuk kepedulian. Nah, perlu diingat, kita membagikan dalam keadaan mentah. Daging kurban harus dibagikan dalam bentuk mentah dan tidak boleh dimasak sebelum dibagi ke penerima yang berhak. Apakah sudah jelas? Jelas. Yang nomor 3 adalah menjelaskan prosedur urutan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional yang benar. Di sini ada gambar yang nomor 1, 2, dan 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Nomor 1, pilih tempat yang bersih untuk pengumpulan darah hewan yang disembelih. 2, posisi hewan. Hewan kurban dan penyembelih menghadap ke arah kiblat. Hewan kurban direbahkan ke sisi kirinya. 3, ucapkan bismillah dan takbir 3 kali. Allahu Akbar. Ucapkan salawat Nabi untuk Nabi Muhammad SAW. Baik, jawaban selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, kita harus memotong hair dengan cara sekali sayatan, potong kerongkongan, saluran makan, dan urat leher. Nah, dalam melakukan kurban, kita juga harus memperhatikan doanya. Doanya seperti ini. Ucapkan, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Minna ya karim. Amin. Artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertakarub kepadamu. Karena ini Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah takarubku. Amin. Sebelum saya mengakhiri presentasi dari saya, apakah perlu ada yang bertanya? Izin bertanya, terkait syarat penyembelihan hewan kurban, siapa yang berhak menyembelih hewan agar prosesnya sah menurut agama Islam? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan kami untuk menjawab. Jawabannya yang pertama adalah orang yang beragama Islam atau ahli kitab. Selanjutnya berakal sehat. Ketiga, balik atau sudah dewasa. Keempat, niat yang ikhlas. 5, menyebut nama Allah. 6, mengetahui tata cara penyembelihan. Yang terakhir adalah perlakuan yang baik terhadap hewan. Maksudnya, hewan harus diperlakukan dengan baik dan disembelih dengan cara yang paling mudah dan cepat. Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika sudah, izinkan kami untuk mengakhirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah hewan kurban itu terdiri dari apa? Terdiri dari kambing. Untuk berapa orang kambing? 1. Yang kedua, sapi untuk 7 orang. Kalau unta? 7 orang juga. Oke. Dan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu. Oke. Kemudian dibagikan kepada siapa saja yang pertama? Kepada keluarga. Kepada keluarga. Berapa? Sepertiga. Yang kedua? Kerabat. Berapa? Sepertiga. Kemudian yang ketiga? Untuk fakir miskin. Oke. Bagus sekali. Baik, anak-anak. Pembelajaran kita pada hari ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar. Minggu depan kita akan masuk materi tentang akikah. Sama-sama dengan materi hari ini, sama-sama dengan menggunakan hewan, tetapi nanti penjelasannya berbeda. Kita jelaskan, kita bahas minggu depan. Oke. Silahkan untuk bersiap. Baik anak-anak, berhubung pembelajaran kita sudah selesai, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.